Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di sesi perkuliahan psikologi industri. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai evaluasi performa, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai employee training and motivation. Nah, kita mulai dengan pembahasan mengenai employee training. Apa sih employee training itu? Jadi training adalah proses pengenalan keterampilan, aturan, konsep atau sikap untuk menghasilkan peningkatan performa. Jadi pelatihan itu bukan hanya mengenai keterampilan dan kompetensi, tapi juga bisa berupa sosialisasi atau peningkatan kesadaran mengenai sikap-sikap tertentu yang diberikan kepada karyawan untuk mengoptimalkan performa dari suatu organisasi. Oke, kita mulai dengan area-area pelatihan karyawan. Yang pertama adalah orientasi dan pelatihan karyawan baru. Seperti teman-teman semua ketika menjadi mahasiswa baru saja menjadi mahasiswa baru, pastikan teman-teman akan diberikan suatu atau disyaratkan untuk mengikuti suatu program yang intinya adalah untuk mengenalkan teman-teman mengenai dunia perkuliahan gitu, yang fungsinya adalah untuk membantu transisi teman-teman dari yang tadinya siswa sekolah menjadi mahasiswa. Sama juga dengan karyawan di suatu perusahaan. Biasanya karyawan baru itu akan diberikan orientasi dan pelatihan yang lebih dikenal dengan istilah induksi. Nah, pelatihan ini biasanya dilakukan untuk memperkenalkan karyawan pada tujuan, value, serta prosedur-prosedur di dalam perusahaan. Nah, selain itu, pelatihan ini biasanya juga dilakukan untuk membantu karyawan untuk memahami struktur baik fisik dan personel dari perusahaan serta hal-hal terkait hak-hak dan kewajiban karyawan. Nah, karena pelatihan awal ini sangat penting gitu ya untuk karyawan baru, maka sangat esensial bagi perusahaan untuk memberikan informasi yang lengkap dan relevan sehingga dapat membantu karyawan untuk lebih mudah dan lebih cepat beradaptasi dan dapat segera bekerja secara produktif. Kemudian yang kedua, area yang kedua itu adalah retraining dan melanjutkan program pendidikan. Jadi apa sih itu retraining? Nah, semakin seiring dengan berjalannya waktu, itu pasti akan banyak pengetahuan, kemampuan, dan juga keterampilan karyawan yang mulai tidak relevan dengan kebutuhan perusahaan gitu. Karena tentu saja kan perusahaan itu kan mengikuti arus globalisasi dan juga perkembangan zaman gitu. Jadi kemampuan-kemampuan dan pengetahuan karyawan itu bisa saja istilahnya apa ya, kalau barang tuh kayak aus gitu loh, jadi sudah tidak bisa digunakan untuk kebutuhan yang sekarang gitu. Misalnya seperti peralihan dari pekerjaan manual menjadi yang menggunakan mesin atau teknologi. Tentu saja keterampilan-keterampilan yang ada ketika kebutuhan perusahaan itu masih sebatas pekerjaan-pekerjaan manual tidak akan relevan gitu dengan kebutuhan perusahaan saat ini yang memang menuntut perusahaan untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, perusahaan perlu untuk memberikan pelatihan kepada karyawan agar karyawan ini juga bisa mengikuti perkembangan teknologi ini. Jadi misalnya diberi pelatihan mengenai menggunakan alat tertentu. Nah, selain itu, selain melakukan retraining tadi itu ya, juga bisa dilakukan dengan memberikan kesempatan karyawan untuk melanjutkan program pendidikannya. Jadi kan pasti teman-teman sering mendengar ya, ada beberapa perusahaan atau instansi tertentu itu
em, membiayai karyawan atau tenaga kerjanya untuk melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi guna eh, meningkatkan keterampilan dan skill karyawan tersebut. Contohnya seperti dosen. Dulu kan awal-awal eh, zaman dulu itu kan dosen itu syaratnya hanya S1 kan ya. Nah, tapi ternyata seiring dengan berjalannya waktu, standar pendidikan itu sudah tidak relevan gitu dengan kebutuhan eh, dosen yang tuntutannya tentu saja semakin tinggi, dibutuhkan eh, dibutuhkan pemahaman dan tingkat ilmu yang lebih tinggi gitulah istilahnya. Makanya kan kemudian eh, dosen-dosen yang memang awalnya itu diterima ketika S1 oleh perguruan tinggi itu mulai dilakukan program untuk eh, membiayai dosen-dosen tersebut untuk bisa melanjutkan S2 gitu. Jadi itu adalah contoh dari eh, program program pelatihan yang melibatkan melanjutkan program pendidikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah pelatihan karyawan untuk tugas internasional. Nah, pelatihan untuk tugas internasional ini sebenarnya adalah uh, dilakukan untuk dilakukan sebagai usaha perusahaan untuk beradaptasi dengan arus globalisasi, terutama untuk karyawan-karyawan di perusahaan multinasional ya, karena kan mereka tentu saja dituntut untuk bisa mengembangkan sayap bisnisnya, uh, tidak hanya di dalam negeri tapi sampai ke luar negeri gitu, yang otomatis ketika mereka uh, meluaskan area industrinya atau area bisnisnya sampai ke luar negeri, tentu saja mereka tidak bisa menghindari untuk berinteraksi dengan orang-orang yang bukan dari negara yang sama. Nah, ketika hal ini terjadi, tentu saja karyawan-karyawan itu harus punya pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan yang mendukung. Seperti apa contohnya? Bisa seperti bahasa asing, kemudian pengetahuan mengenai budaya bisnis atau budaya secara umum ya. Karena kan kalau misalnya suatu perusahaan itu mau membuka cabang di luar negeri, otomatis mereka juga harus tahu nih uh, di negara tersebut budayanya seperti apa, karena kan tentu saja tenaga kerja yang akan digunakan adalah tenaga kerja yang berasal dari sana gitu. Jadi otomatis harus mengetahui bagaimana budayanya dan kemudian uh, apa ya mengetahui budayanya supaya mereka tahu gitu bagaimana cara memperlakukan karyawannya sehingga dapat mencapai produktivitas optimal. Kemudian juga mengenai regulasi pekerjaan negara-negara terkait. Kemudian yang keempat adalah pengembangan karir karyawan. Nah, selain untuk kebutuhan perusahaan sendiri ya, memang ada beberapa perusahaan yang mereka itu memberikan kesempatan karyawan untuk mengikuti program-program yang bisa meningkatkan skill pribadi dari karyawan tersebut gitu. Jadi tidak hanya untuk kebutuhan perusahaan gitu, tapi juga untuk kebutuhan karyawan itu sendiri. Nah, biasanya sih program pengembangan karir karyawan ini dilakukan dalam bentuk seperti konseling karir, kemudian kursus perencanaan karir, kemudian juga workshop yang menyediakan alat dan teknik untuk membantu karyawan mengatur karirnya. Nah, selain itu, perusahaan juga dapat membantu karyawan-karyawan yang terancam dirumahkan untuk mencari pekerjaan baru. Nah, ini uh, teman-teman mungkin pernah mendengar downsizing ya. Jadi downsizing itu biasanya dilakukan downsizing itu pengurangan tenaga kerja ya. Biasanya dilakukan karena
peristiwa-peristiwa besar tertentu yang itu mengganggu kestabilan dari perusahaan. Jadi misalnya seperti COVID ini ya, kan banyak sekali karyawan-karyawan yang akhirnya harus dirumahkan atau ada yang sebatas dirumahkan, ada yang di PHK gitu. Nah, eh, untuk membantu karyawan ini, perusahaan itu bisa memberikan pelatihan yang membantu karyawan ini walaupun nanti di PHK tapi mereka tetap memiliki kesempatan untuk mencari pekerjaan lain dan mencari kesempatan karir di tempat lain gitu. Jadi istilahnya perusahaan itu bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Kemudian yang kelima adalah pelatihan terkait rencana dan persiapan pensiun. Nah, pelatihan ini biasanya bentuknya adalah seminar untuk persiapan pensiun. Topik-topiknya terkait dengan keputusan pensiun, kemudian perencanaan dan pilihan pensiun, investasi dan manajemen keuangan. Karena kan ketika pensiun otomatis sumber sumber penghasilan yang tadinya didapatkan kan pasti akan berkurang gitu. Kemudian eh, pelayanan dan kesempatan bagi pensiunan dan senior. Kemudian yang keenam adalah pelatihan mengenai isu keberagaman, pelecehan dan perilaku etis. Nah, semakin kesini kan keberagaman di tempat kerja itu kan menjadi sesuatu yang wajar gitu. Karena mulai bergesernya bergesernya apa ya istilahnya, kan dulu itu karyawan perempuan itu kan jarang ya, karena memang stigmanya itu perempuan itu tidak harus bekerja, tidak dianggap lebih tidak kompeten gitulah. Tapi kan semakin kesini semakin banyak perempuan yang ikut ikut serta berkontribusi dalam dunia industri ini ya. Kemudian juga kaum kaum marginal gitu ya, seperti kalau di Amerika itu adalah kaum kulit hitam gitu. Nah, eh, keberagaman ini atau perbedaan latar belakang ini seringkali menimbulkan permasalahan gitu. Biasanya sih sekitar diskriminasi gitu ya. Atau ya biasanya lah kalau yang paling sering terjadi itu diskriminasi. Nah, oleh karena itu perusahaan itu perlu melakukan sesuatu untuk meminimalkan masalah-masalah itu gitu. Nah, yang dapat dilakukan perusahaan itu adalah salah satunya adalah melakukan pelatihan dan sosialisasi untuk mencegah tindakan seperti pelecehan seksual terhadap perempuan serta diskriminasi pada karyawan dari budaya minoritas. Kemudian yang terakhir adalah pelatihan tim atau mungkin sering dikenal dengan team building. Nah, program pelatihan tim ini biasanya terdiri dari tiga komponen utama ini, yaitu menumbuhkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan setiap individu dalam grup. Jadi yang dilatih dan dikembangkan itu adalah keterampilan-keterampilan yang kaitannya dengan kinerja individu dalam suatu kelompok atau tim. Kemudian yang kedua adalah pelatihan keterampilan kerjasama dan pengembangan eh, pelatihan untuk mengembangkan target bersama dan prosedur kerja. Nah, kemudian kalau sudah kalau tadi kita sudah belajar mengenai area-area training, nah ini kita akan membahas masuk ke dalam desain training itu sendiri. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan untuk mendesain training itu adalah menentukan kebutuhan training. Jadi,
ketika kita akan ketika perusahaan akan menyelenggarakan pelatihan, hal yang sangat mendasar yang harus menjadi pertimbangan utama adalah kebutuhan trainingnya itu apa gitu. Kebutuhan akan trainingnya itu apa? Jangan sampai training itu dilakukan tetapi ternyata eh, tidak relevan dengan kebutuhan dari perusahaan itu gitu. Jadi kan ya sama aja, cuma buang-buang uang gitu. Nah, yang pertama dilakukan itu adalah analisis organisasi. Dalam analisis organisasi ini, eh, dalam analisis organisasi ini, perusahaan itu menentukan atau melihat faktor-faktor apa saja dalam organisasi yang mendukung maupun menghambat jalannya pelatihan. Jadi ini untuk memastikan bahwa pelatihan itu dapat berjalan dengan baik. Nah, caranya yaitu eh, dilihat dulu faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung gitu, sehingga pelatihan itu dapat berjalan secara efektif. Kemudian yang kedua adalah melihat keselarasan antara tujuan perusahaan dan kebutuhan pelatihan. Jadi kan sudah saya sebutkan ya sepertinya berkali-kali di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa tujuan perusahaan inilah uh, yang jadi pedoman utama untuk menentukan berbagai kebutuhan segala segala prosedur yang ada di perusahaan gitu. Nah, jadi ditentukan dulu tujuan perusahaan itu apa, maunya perusahaan itu tuh ke arah mana, apa yang ingin dicapai. Nah, tujuan ini harus selaras dengan kebutuhan pelatihannya gitu, sehingga eh, pelatihan yang nanti dilakukan itu ya akan membantu perusahaan untuk mencapai tujuan itu. Yang ketiga adalah kemampuan perusahaan untuk mengadakan pelatihan. Ini jelas ya, yang namanya pelatihan tentu saja harus dilakukan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan gitu, baik kemampuan dalam hal sumber daya manusia dan juga uh, keuangan gitu. Harus dilihat perusahaan itu mampu membiayai pelatihan yang seperti apa. Kemudian yang keempat adalah kesiapan dan kemauan karyawan untuk mengikuti program pelatihan. Nah ini ya, kalau karyawan tidak siap atau tidak mau tentu saja tidak akan efektif. Siap itu maksudnya apakah kemampuan dasar yang dimiliki itu sudah memenuhi gitu untuk belajar suatu hal. Karena kan orang tuh ketika belajar mereka harus siap ya. Kalau tidak siap ya nggak akan ngefek gitu apa yang dipelajari. Sama seperti teman-teman ketika belajar tentu saja mentalnya harus siap, kemudian fisiknya harus siap dalam arti fisiknya fit gitu ya, kemudian dari segi perkembangan pun juga harus siap gitu kan. Nggak mungkin uh, anak SMP belajar kalkulus gitu misalnya, itu kan belum siap gitu, belum ada kesiapan untuk belajar gitu. Tapi kan kalau misalnya teman-teman memang uh, keadaan lulusan SMA atau memang sudah kuliah tentu saja sudah siap gitu untuk belajar, sehingga apa yang diajarkan itu akan dapat dipahami gitu, akan dapat diterima. Kemudian yang kedua selain kesiapan juga kemauan, karena kemauan ini juga ya berpengaruh juga, karena dengan kemauan itu seseorang seseorang itu dapat memusatkan atensinya terhadap apa yang dia pelajari, sehingga tadi itu lebih efektif dan lebih mampu untuk diterima. Nah, yang terakhir perusahaan itu juga harus mempertimbangkan situasi kerja, karena pelatihan ini memang sebaiknya dilakukan dalam situasi kerja yang stabil sehingga tidak mengganggu suasana hati karyawan yang dapat menyebabkan proses pelatihan tidak berjalan dengan optimal. Ini hampir sama dengan kesiapan tadi ya. Artinya
Jangan sampai gitu melakukan pelatihan ketika uh, misalnya misalnya terjadi konflik gitu antar karyawan dengan pihak manajerial. Jangan melakukan pelatihan ketika ada konflik-konflik seperti itu. Kemudian yang kedua adalah analisis tugas. Nah, analisis tugas ini dilakukan dengan menggunakan analisis jabatan untuk mengidentifikasi tugas-tugas yang dilakukan oleh setiap karyawan. Kemudian kondisi-kondisi di mana pekerjaan-pekerjaan tersebut dilaksanakan, serta kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut pada kondisi-kondisi yang teridentifikasi. Jadi ini sebenarnya hampir sama seperti ketika akan menentukan jenis metode seleksi ya, hampir mirip lah. Cuma ini untuk kebutuhan peningkatan keterampilan ya. Kemudian yang selanjutnya, analisis tugas ini membantu perusahaan untuk menentukan bagaimana karyawan belajar untuk mengerjakan setiap tugas atau bagaimana setiap karyawan menguasai setiap kompetensi yang dibutuhkan. Jadi ini membantu untuk mendesain program pelatihan sehingga dapat diterima oleh karyawan dengan baik. Yang terakhir adalah analisis tenaga kerjanya. Nah, untuk analisis ini dilakukan untuk menentukan karyawan mana yang harus dilatih dan pada area apa karyawan-karyawan tersebut harus dilatih. Karena kan tidak semua karyawan itu memiliki kebutuhan pelatihan yang sama ya. Ada karyawan yang memang sudah baik di keterampilan tertentu, tapi ada juga karyawan yang memang masih kurang di bidang-bidang tertentu gitu. Sehingga kebutuhan antar individu itu berbeda. Bisa berbeda dalam hal pada bidang yang sama, yang satu butuh dilatih, yang satu tidak, atau dua-duanya butuh dilatih gitu, tapi dalam bidang yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode yang digunakan dalam penilaian kinerja yang sudah kita bahas di pertemuan minggu lalu. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah penilaian performa, survei, wawancara, tes keterampilan dan pengetahuan serta critical incidents.